RSUD Lewiliang, selamat datang di Ngobrol bareng RSUD Lewiliang. Wah, terima kasih teman-teman atas partisipasi hu-nya. Ini kita udah lama banget, sebenarnya udah nggak ngobrol ya. Mungkin ada sampai sekitar setengah tahun, nyampe nggak? Dari podcast terakhir ya, kita udah setengah tahun ya. Yo, kita udah lama banget nih, kita nggak ngobrol. Nah, sekarang hari ini kita mau kedatangan narasumber ini nih, baru ada di RSUD Lewiliang sekitar kurang dari 1 bulan. Dan ini dokternya penting banget nih untuk ada di kami. Baru bentar praktek tapi sudah banyak sekali pasiennya. Selamat datang dok, apa kabar? Baik, selamat datang. Dokter, boleh perkenalan diri dulu kali ya dok ya? Iya. Nama saya Hengki Prabowo Irianto. Saya dokter bedah subspesialis bedah digestif. Bedah digestif itu lebih ke arah pencernaan sebetulnya. Jadi tujuan saya ada tuh buat supaya pasien tuh makan bisa lewat mulut, BAB-nya lewat bawah lagi. Sama semua organ di dalam perut kecuali organ peranakan dan ginjal. Oke. Dokter, kita topik hari ini yang akan dibahas adalah mengenal layanan bedah digestif dan teknik laparoskopi. Nah, sahabat RSUD Lewiliang nih termasuk saya sendiri nih dok ya, pasti belum tahu nih sebenarnya bedanya dokter bedah digestif dengan bedah umum tuh sebenarnya apa sih dok yang membedakan? Gitu. Jadi dokter bedah digestif itu kan dari bedah umum ya pendidikannya dan khususannya untuk bagian pencernaan. Dengan kemajuan teknologi, kita bisa namanya operasi minimal invasif dengan sayatan kecil. Jadi pasien keuntungannya apa sih minimal invasif? Pasien cepat pulih, cepat mobilisasi, dan lama rawat lebih singkat. Ditambah buat perempuan lebih estetik ya, karena lukanya luka kecil banget sayatannya. Jadi dia tidak terlalu terlihat gitu dok ya, untuk luka sayatan. Oke, nah kalau misalnya tindakan saluran, semua penyakit saluran pencernaan dok, kan kita banyak nih ada macam-macam. Biasanya apa aja sih dok kalau saluran pencernaan, masalah penyakit pencernaan itu biasanya apa aja dok? Yang umum ya, penyakit pencernaan itu yang biasanya itu kita sering dengar sakit radang usus buntu. Habis itu batu empedu. Itu juga umum pada faktor usia menengah menuju lanjut. Jadi bisa kita kerjakan dengan laparoskopi. Kalau yang umum banyak tuh kan, selain itu ada pasien kasus-kasus tumor, baik tumor di usus, di lambung, di hati, ataupun ya organ pencernaan lain lah di dalam situ. Berarti kalau untuk organ pencernaan lainnya seperti hati dan lain-lain itu bisa ke bedah digestif ya dok ya? Bisa bedah digestif. Sedangkan kalau bedah umum, dari kurikulum terakhirnya itu memang 80% kompetensi digestif itu dimiliki bedah umum. Tapi bedah umum bisa menangani buat kasus-kasus emergensi pada seluruh kasus bedah. Jadi baik bedah urologi, bedah saraf ya kasus emergensinya bisa dikerjakan bedah umum. Sedangkan digestif lebih spesifik untuk kasus pencernaan dan juga kami menyelesaikan sampai titik selesainya. Jadi kalaupun nanti harus sementara BAB-nya lewat perut atau makannya lewat selang, harapannya dengan adanya bedah digestif itu bisa kembali sefisiologis mungkin. Jadi balik lagi makannya lewat mulut, BAB-nya balik lagi lewat bawah. Jadi sampai selesai. Biasanya kalau bedah umum kan hanya penanganan awal saja, selanjutnya akan dirujuk. Sedangkan bedah digestif harus menyelesaikan sampai kembali seperti fisiologis lagi. Berarti kalau pencernaan itu yang terkait dari lambung terus keluar lewat BAB gitu maksudnya dok? Betul. Kalau sama urologi berarti beda lagi tuh dok? Urologi kan dari ginjal ke saluran kencing sampai ke pembuangan. Tapi beda ya sama jalurnya kan, kalau lambung minum kan lewat lambung juga gitu dok maksudnya? Betul. Tapi kan sampah itu dikeluarkan dari tubuh kita dengan 2 cara ya. Sampah padat lewat belakang, sampah cair lewat depan ya, kemaluan sama keringat. Nah itu jadi walaupun minum kan tetap diserap, dia cuma perkara lewatnya aja sih, lewat lambung apa diminum, betul minum, tapi nanti yang mengeluarkan zat cairnya lewat kencing, lewat ginjal. Berarti gitu. Beda ya, beda jalur. Dok, spesialis juga beda ya dok. Betul. Ya. Oke. Nah
semua kalau misalkan penyakit saluran pencernaan nih dok, apakah semua penyakit ini perlu dilakukan ada tindakan operasi? Tidak semua kasus pencernaan perlu tindakan operatif. Makanya perlu kita kaji lebih dalam dulu. Jadi kata guru saya bilang, dokter bedah yang hebat tuh tahu kapan dia mesti nggak usah operasi. Jadi bukan dikit-dikit operasi gitu. Jadi tidak semua kasus pencernaan mesti operasi. Ada yang karena emang pola hidupnya atau kita perlu edukasi pasiennya untuk hidup lebih baik lagi gitu. Nah berarti kalau misalkan seperti itu dok, kan berarti ada indikasi mungkin ya dok ya, kayak kapan pasien harus dilakukan tindakan operasi. Betul. Nah itu kira-kira kapan itu dok? Kayak apakah mulai ada gejalanya, apa mulai menimbulkan sesuatu yang mengganggu dan lain-lain gitu dok? Sebetulnya kita perlu mengedukasi masyarakat kita buat namanya medical check up ya, buat misalnya dengan faktor resiko, misalnya ada orang tua kita punya gangguan pencernaan atau apa, kita harus mulai begitu ada gejala kita langsung periksa. Jadi bukan sudah kondisi yang urgensi harus segera dioperasi baru datang ke rumah sakit. Jadi dari sebelumnya sudah men-screening dulu, faktor resikonya disingkirkan dan pola hidupnya diperbaiki kayak gitu. Oke, berarti memang sebelum sampai muncul sebuah gejala untuk dilakukan tindakan, memang harusnya sebenarnya kita lebih aware dok ya, lebih sadar kalau ini tuh sebelum sampai ke sana kita harus mulai ada pemeriksaan terlebih dahulu gitu dok ya. Betul. Kira-kira nih dok, kalau misalkan di pasien di kita nih, udah beberapa pasien kan ada yang tadi dokter katanya barusan ngabarin ke kita kalau baru selesai operasi nih dok. Nah itu banyaknya sebenarnya apa sih dok yang masalah penyakit pencernaan yang datang ke rumah sakit kita ini dok? Sampai saat ini sih sudah dapat saya kasus batu empedu, kasus usus buntu, kasus tumor, baik itu tumor hati ataupun tumor pankreas. Mereka pada awalnya itu mereka denial, mereka saya nggak kenapa-napa, saya cuma sakit lambung aja dan tidak langsung berobat ke medis. Biasanya mereka berobat dulu ke alternatif, sampai akhirnya alternatif udah nggak keruan, mereka baru mencoba ke medis dan saat datang ke medis itu udah stadium lanjut. Gitu. Berarti kalau misalkan untuk tumor apa tadi dok? Tumor hati ya, itu juga berarti bisa ke digestif ya dok ya? Betul, tumor hati bisa, pankreas bisa. Kalau udah masuk ke situ berarti memang sudah wajib harus operasi ya dok ya? Ya nanti sambil kita lihat ya kondisi pasiennya layak untuk operasi atau tidak, dan kondisi tumornya sudah menyebar ke sebelah mana atau ke organ lain. Kalau emang masih bisa kita selesaikan tumornya, kita harus segera operasi. Oke. Nah, tadi kan kita sempat ada sedikit bahas soal laparoskopi ya dok ya. Sebenarnya saya masih agak awam nih dok sebenarnya. Laparoskopi itu apa sih dok? Maksudnya lebih rincinya tuh tentang tadi bedah tapi cuman sayatan sedikit gitu. Betul. Nah, tapi kan ada beberapa tindakan yang memang tidak bisa semuanya dilakukan laparoskopi gitu dok. Sekarang malah dulu saya belajar di Vietnam, dibilang laparoskopi sama laparotomi. Itu ibaratnya kalau kita mau dari Bogor ke Jakarta, satu lewat tol, satu lewat jalan biasa. Mungkin si laparotomi itu adalah jalan biasa, si laparoskopi adalah sekarang si jalan tolnya, jalan cepatnya, karena dengan kemajuan zaman. Semua sekarang dituntut untuk dikerjakan dengan cara laparoskopi. Tapi dengan catatan kita mampu adaptasi teknologinya sesuai dengan apa yang sudah diajarkan di luar. Toh kita juga baru belajar robotik, baru ramai sekarang ya operasi robotik dengan laparoskopi. Di luar negeri sudah hal biasa dikerjakan dengan cara robotik. Jadi laparoskopi itu sebetulnya sama aja kita mengoperasi. Jadi lapar itu artinya perut. Jadi kita membuka bagian perut tapi dengan scope, pakai scope itu lubang-lubang kecil namanya. Lobotomi kita buka secara besar. Tujuannya sama yang saya bilang dari Bogor mau ke Jakarta, cuma cara jalannya aja lewat berbeda. Nah, keuntungan laparoskopi itu memang pasien yang lebih banyak diuntungkan sih. Dengan cara sayatan lebih kecil, pasien lebih cepat pulih. Tapi memang buat pengerjaannya memang lebih sulit buat si operator. Tapi memang itu kan tantangan buat kita ya. Kalau ngerjain gampang-gampang aja nggak seru. Nggak seru. Jadi memang kita mengikuti gambar yang sudah berkembang. Iya, harus. Jadi kalau lapangan
laparoskopi ini sebenarnya nggak semua tindakan itu bisa ya dok? Harus bisa. Wah itu menjadi tantangan ya buat dokter yang mengerjakan untuk Iya. ke depannya. Nah sebenarnya dok, kalau misalkan kekurangan dan kelebihan, tadi kan dijelaskan untuk kelebihannya sebenarnya lebih banyak ditentukan oleh pasiennya, karena pasiennya akan cuma minim sayatan, akan cepat pemulihan. Tapi sebenarnya ada kekurangan nggak sih dok? Dari tindakan tersebut? Ya, karena kita kan masukin pakai scope ya dengan akses minimal. Jadi akan ada kesulitan buat si operatornya untuk mengerjakan. Gitu. Tapi dengan nanti seiring waktu berjalan dengan kemajuan zaman, akan ada teknik-teknik cara baru, trik-triknya untuk supaya mempermudah teknik laparoskopi supaya durasinya tidak selama dulu. Saya malah pernah dengar ada buat beberapa kasus orang masih ngerjakan 3 jam, tapi beberapa ahli setengah jam aja selesai gitu. Oke, berarti kalau untuk kekurangannya lebih ke mungkin waktu pengerjaannya, jadi lebih lambat. Betul, dan memang alat-alatnya kan perlu alat khusus ya, nggak setiap tempat punya, karena emang alat laparoskopi itu jauh lebih mahal berkali-kali lipat dibanding alat laparotomi. Oke. Jadi dok, kalau misalkan nih kita nih dok, sebenarnya udah ada belum sih teknik laparoskopi ini? Yang dikerjakan di sini, Hmm. udah tadi pagi saya ngerjain 2 laparoskopi buat kantong empedu. Hmm. Minggu lalu saya ngerjain laparoskopi buat keluarin nanah di hati, jadi ada infeksi di hati pakai laparoskopi. Mungkin dalam beberapa waktu ke depan saya memasang alat CAPD. CAPD itu buat cuci darah yang pakai selang di perut tapi pakai laparoskopi. Gitu. Berarti sekarang sudah mulai bisa berlanjut ya dok ya. Mungkin pasien kita harus segera kita informasikan nih dok. Boleh. Kalau tindakan laparoskopi itu di kita sudah ada loh dan sudah bisa dikerjakan. Dokternya sudah canggih. Jadi memang mungkin dunia kedokteran memang harus ikut berkembang juga kali dok ya. Betul. Jadi kayak tindakan operasi bener-bener sekarang semua dimaksimalin jadi lebih baik buat buat masyarakat kita semua ini. Betul. Nah, sama ini dok, kalau misalkan ada nggak sih dok kemungkinan resiko dan komplikasi dari pasca operasi si laparoskopi ini dok? Gini ya, kalau bicara tentang usus, komplikasi sederhananya dari usus itu ya, yang ditakutin ahli bedah itu dengan namanya kok luka operasi keluar itu buat banyak ahli bedah itu mimpi buruk. Tapi saya lagi ngumpulin kasus buat saya bikin penelitian bahwa kita bisa nggak semua luka operasi keluar itu harus dioperasi. Jadi dengan cara diobatin, dikasih edukasi, bisa sembuh sendiri. Sepanjang saya jadi dokter bedah, saya udah baru dapat mungkin 15 atau 16 kasus. Jadi tanpa dioperasi. Jadi beberapa teman-teman dokter bedah, Ki, ini pasien habis operasi hari keempat, hari kelima, keluar dari perutnya. Tapi walaupun masih tetap BAB dari bawah. Jadi saya edukasi cara makannya, pola hidupnya, dalam waktu 7-10 hari bisa bagus tanpa operasi lagi. Itu komplikasi yang pada namanya juga kan megang ngubek-ngubek saluran pencernaan ya, namanya keluar itu komplikasi. Cuma buat beberapa orang kan itu kiamat kali ya, waduh kok kayak gini gitu. Tapi menurut saya nggak semuanya mesti dengan dioperasi lagi kok. Berarti mungkin itu karena lukanya belum kering atau gimana? Mungkin pas intraoperatif juga ada teknik kesulitan sampai ada cedera bisa dari si ususnya, kan namanya kan harusnya kalau saluran kan kayak ban mobil ya, nggak ada yang bocor. Kalau ada yang bocor berarti kan keluar ke tempat lain. Nah makanya di lukanya kok keluar kayak gitu. Baik. Berarti kalau untuk komplikasi mungkin ada kemungkinan seperti itu gitu dok ya? Iya, makanya saya sebagai bedah digestif harus bisa menyelesaikan sampai dengan komplikasinya. Maka sampai sembuh kembali gitu. Kayak dibilang tadi kalau bedanya sama bedah umum apa? Ya mungkin kalau bedah umum ketemu komplikasi nanti saya yang selesaikan. Gitu. Ini mau bahas soal hernia dok, maaf agak keluar sedikit topik. Kalau hernia tuh masuknya ke bedah digestif atau bedah umum? Ya sama-sama dua-duanya punya kompetensi ya, cuma mungkin kalau lebihnya bedah digestif bisa ngerjakan sambil laparoskopi buat hernia gitu. Tapi kalau bedah umum berarti belum bisa dok untuk teknik laparoskopi? Sekarang lagi mulai digalakan ya bedah umum untuk mengerjakan teknik laparoskopi. Cuma biasanya ada kendala mungkin karena jam terbang apa-apa suka
agak lama buat nyelesainnya. Itu masuk ke tadi kekurangan ya dok ya, mungkin dari pengguna laparoskopi memang harus benar-benar yang ahli dan canggih. Oke. Sama kasus ini dok, saya lagi ramai nih dengar kasus hangat yang sedang ramai dibicarakan soal operasi bariatrik dok. Nah itu sebenarnya apa sih dok bariatrik ini? Kayaknya menarik nih. Bariatrik itu kan salah satu jalan buat pasien-pasien obesitas atau kelebihan berat badan yang sudah mencoba untuk diet, mencoba untuk olahraga tapi nggak berhasil, ditambah dengan komplikasi. Biasanya dia ngalamin peradangan lutut karena kan ngangkat beban tubuh terlalu berat, terus dia sampai tidurnya ngorok karena mungkin lehernya pendek atau tertutup jalan nafas, terus diabetes yang nggak terkontrol. Itu dilakukan bariatrik itu adalah supaya mengontrol asupan makanan, di mana dilakukan dengan operasi laparoskopi, dilakukan untuk pemotongan ukuran lambung, menyisakan 10% dari lambung pasien, jadi dibuang 90% ya. Jadi pasien makan sedikit aja udah kenyang, makan sedikit aja udah kenyang. Akhirnya berat badan bisa susut banyak banget. Tapi tetap operasi aja tidak menyelesaikan masalah kalau pasien tidak merubah pola hidupnya. Saya pernah ketemu satu pasien melar lagi. Iya, jadi dia sempat kurus tapi pola hidupnya masih gabung dengan teman-teman komunitasnya yang makannya kan biasanya kan kayak gitu kan, kita nular ya. Kita temenan nih, kita pulang bareng yuk, mampir makan dulu. Nah terus iya nggak, apalagi kalau teman sekosan apa ngantuk nih gue, keluar yuk makan kelar tuh, telur kasih keju ya, terus kasih kornet, terus minumnya minta susunya dipisah, susunya esnya dipisah, kan jadi banyak kan dituang. Iya nggak? Waduh. Nggak pernah nih dia. Sedap. Iya. Saya merasa relate, saya takut ditabok. Jadi esnya dipisah kan, jadi tuangin. Tambah gemuk kita. Coba kita seminggu kayak gitu tiap malam, rusak kita. Makanya tetap harus konsistensi si pasien tetap dijaga. Jadi tetap ada kemungkinan untuk gendut kembali ya dok ya, walaupun sudah dipotong 90% dari si lambung itu. Iya. Berarti memang hanya operasi saja tidak menyelesaikan masalah ya dok? Iya, katanya kan konsistensi is key gitu ya. Kata Instagram. Tapi kalau misalkan gini dok, nggak ada indikasi apapun, kayak ini saya susah banget nih nurun berat badan 2-3 kilo nih, pengen bariatrik aja lah, pusing gitu. Itu bisa nggak dok? Nggak boleh kita secara ilmu. Mending saya ajak ke Sempur tiap hari. Iya nggak? Kasih anjing herder. Iya. Dikejar. Terus pulangnya suruh jalan kaki. Rumahnya di mana? Rumah saya di belakang RS pak. Nah, itu kan kita ajak kita ke Sempur kan, pulangnya suruh jalan kaki kan. Pasti kurus. 2-3 kilo mah lewat. Iya, aduh gimana ya dok ya? Jadi tidak perlu bariatrik ya? Nggak boleh lah orang selembar lebih dikit doang ya. Kecuali kalau kita berlembar-lembar ini triplek, boleh. Oke, berarti kalau bariatrik ini tidak boleh dilakukan tanpa indikasi kesehatannya. Yes. Tetap harus dengan indikasi. Tuh teman-teman, diet. Mari kita diet bersama. Saya merasa relate banget tadi waktu cerita soal makan, diajak teman ayo ke sini. Terus kayak saya orangnya kan, yuk guys. Ya, jadi karena kalau saya bilang kan diabetes dibilang penyakit menurun, enggak, itu nular. Ya coba kita bareng-bareng, kita lagi sekolah keluar, sekitarnya apartemen bareng kan. Saya gue nemu kue nih, gue taruh kulkas, nanti lu cobain gitu ya. Nyobain, akhirnya punya kadar manis yang dipaksakan loh. Gue nggak suka nih kemanisan katanya. Tapi besok lama-lama ketagihan karena cuma ada pilihan itu doang. Terus saya pesan minum, saya taruh di kulkas, ntar gue cobain ya. Jadi suka manis kayak gitu. Kan nular kan jadinya kan? Iya betul, gaya hidupnya yang nular kan, kebiasaan yang nular. Jadi mungkin juga bukan diturunkan, tapi mungkin karena diajarkan pola hidupnya seperti itu oleh keluarga, jadi ya mau nggak mau gitu. Betul. Ramah teman juga bisa kan, mari kita jalan bareng. Tidak hanya dari keluarga, lingkungan juga mempengaruhi ternyata teman-teman. Oke. Nah ini kita apakah sudah mulai mau masuk ke pertanyaan teman-teman? Apakah sudah direkap? Ada pertanyaan yang masuk? Ada. Oke, kita bantu cek. Oh iya dok, ada pertanyaan masuk dok. Nih dari
Nur Laila, dok, apakah benar kalau stres itu berpengaruh pada sakit asam lambung? Soalnya lagi banyak pikiran, lambung ikut nggak nyaman. Nah, itu dok, benar nggak dok? Jadi gini, dulu kalau kita sekolah mau ujian, padahal habis maghrib baru makan nasi goreng tuh. Karena mau ujian kita begadang nih, kok jam 9, jam 10 udah lapar lagi ya. Karena dengan kita berpikir pakai otak, itu pengosongan lambung lebih cepat. Sedangkan kalau kuli itu nggak cepat karena dia bisa makan lagi baru jam 12 siang karena dia kerjanya pakai otot bukan pakai otak. Nah balik lagi stres kan pakai otak ya. Akhirnya apa, dengan kondisi stres ada peningkatan asam lambung di situ. Makanya sebenarnya stres itu kita yang ngatur, kan ngapain kita pusing, emang udah rezekinya kita punya masalah ini, biarin aja ntar juga pecah sendiri. Benar, saya bilang nggak usah dipikirin, biarin aja. Benar sih. Oh jadi berarti berpengaruh banget ya dok ya. Ternyata saya baru ngerti itu. Ada yang bilang kalau stres malah kurus, itu kayak saya nggak relate tuh. Saya stres makan saya dok. Betul, karena punya duit. Coba kalau nggak punya duit. Jadi akhirnya kan nanti dia langsung bilang sama Allah, ya Allah saya mau puasa aja, mau mati katanya. Oh, gitu. Benar. 5 hari. Minumnya doang. Aduh. Cocok lah 2-3 kilo selesai. Oke, kita masuk pertanyaan kedua nih dok. Ada dari @lalisania, dok, apakah solusi usus buntu itu hanya dioperasi? Jadi kalau pasien sudah pernah 1 kali radang usus buntu, terus diobatin, nanti selesai radangnya tuh. Di saat daya tahan tubuh dia turun, dia kecapean, bisa kambuh lagi. Malah saya berpikir ada namanya usus buntu preventif. Coba deh kalau kita semua di sini senang naik gunung, terus saya pernah usus buntu, saya nggak mau operasi, saya tetap pengen naik gunung. Kalau saya mendingan udah nggak usah, saya nggak mau temenin orang kayak saya ini. Daripada dia pas lagi di atas gunung, dia radang, saya mah embung ngegendong, mending panggil sebut merek ya. Gitu. Jadi mending udahlah nunggu Allah datang aja nolongin dia katanya. Biar karena kan nggak mungkin di atas gunung bawa gorila segede saya, kan nggak mungkin. Jadi makanya ada namanya appendektomi preventif namanya. Buat orang yang kerja jauh, misalnya di pertambangan, di mana daripada dia keburu pecah, mending kita ambil duluan. Dan lebih mudah kita ngerjakannya sebelum itu menjadi meradang. Jadi indikasinya preventif sebelum terjadi pencegahan. Betul. Itu ada waktu tertentu nggak dok? Kapan kayak gue mau ini gitu, mau pergi gitu. Terus nanti kayak udah potong aja dulu gitu. Ya kan, jadi gini, kita tahu nih faktor risikonya, kita mau kerja di satu tempat yang medical center terdekatnya jauh, yang kita tahu rumah sakit terdekat yang punya ahli bedah dan dokter bius standby jauh. Kita bisa tuh di beberapa tempat sudah melakukan itu buat preventif. Atau contoh kayak gini, pada perusahaan di luar negeri, kalau MCU tiap tahun di USG dapat batu kantong empedu, itu harus dioperasi, dinyatakan unfit. Kenapa? Pas dia lagi kolik sakit banget batu kantong empedu itu, kita nggak tahu bakal sakit itu kapan. Kalau dia kerja di tengah laut bawa alat berat, dia pilot, dia masinis, maaf ya Pak, yang profesinya saya sebutin, dia supir bus, lagi bawa barang gini, lagi kerja, tiba-tiba sakit, kan bubar tuh di belakang, jadi punya gelar semua, almarhum sama almarhumah kan. Jadi makanya buat luar negeri dibilang punya batu kantong empedu, Anda unfit, jadi operasi dulu baru boleh masuk kerja. Iya, seperti itu. Jadi memang biasanya tempat kerja juga kadang di kita sempat ada ya kayak medical check up untuk mau tempat kerja. Betul, makanya ada occupational health ya, kesehatan kerja. Nanti ditanya mau kerja di mana, tempatnya nanti dipertimbangin. Oh kalau kayak gini mending perbaikin dulu atau apa. Jadi sebelum bekerja berat biasanya akan dibutuhkan checklist untuk kayak ini udah siap kerja nih baru boleh gitu. Yes. Oke, siap.
Oke, untuk pertanyaan dari Lail Shania berarti sudah terjawab ya. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya nih dok. Atas nama dari Naila Salsa. Namanya agak ribet ya. Siang dok, saya Naila terakhir sakit dan peradangan di ginjal. Harusnya periksa ke dokter bedah umum apa ke dokter subspesialis apa? Gitu dok. Peradangan di ginjal nih dok. Peradangan di ginjal lebih ke arah ke dokter urologi kali ya. Urologi. Atau bisa ke dokter penyakit dalam konsultan ginjal juga bisa. Mungkin kan nggak semua radang ginjal perlu operatif ya, perlu edukasi dan pengobatan medikamentosa. Jadi bisa ke dokter penyakit dalam atau dokter penyakit dalam konsultan ginjal atau bisa ke dokter urologi. Ingat ya, nggak semua dokter bedah itu mengobati dengan cara mengoperasi. Gitu. Oke. Semoga terjawab untuk @night. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dok. Ini pertanyaan keempat dari @Kamila. Selamat siang dok, salam kenal. Saya pasien di RSUD Lewiliang. Kalau bariatrik itu aman nggak sih dok? Bisa dilakukan di RSUD nggak ya? Saya mau coba tapi takut bocor. Makanya ini bocor nih. Jadi bariatrik itu kan harus dengan indikasinya ya. Sedangkan kita dengan alat laparoskopi ini bisa kok, tapi dengan aturan terbaru dari pemerintah, bariatrik saat ini belum di cover oleh BPJS karena ini karena penyakit habitual, bukan karena penyakit yang harus diobatin. Karena kan kita masih bisa dengan mengubah pola hidup, pola makan. Kalau bocor adalah satu resiko daripada operasi bedah digestif. Tapi kalau dibilang dokter bedah mana sih yang mau terjadi komplikasi pada pasiennya? Tidak ada satu dokter bedah pun. Mau dokter bedah apapun. Gitu. Jadi pasti dia akan berusaha seminimal mungkin tidak terjadi komplikasi pada pasca operasi. Pasti dokter memaksimalkan mungkin ya dok. Harus dong. Untuk pasiennya. Saya pikir bocor ini maksudnya apa? Bocor keuangan? Kalau bocor keuangan pasti coba bariatrik. Oke. Sama ini ada pertanyaan terakhir atau bukan ini? Dari Tini Kurnia. Dok, ayah saya sudah operasi hernia. Nanti bisa kena hernia lagi nggak sih dok walaupun sudah dilakukan operasi? Oke, hernia itu kan karena misalnya hernia kan ada banyak ya. Intinya adalah dia daerah yang jebol karena tekanan di situ. Misalnya kalau kayak baju ini ada tekanan dia akan robek. Nah, hernia itu memperbaiki dengan dijahit. Kalau tekanan di situ masih tetap ada, ya akan jebol lagi. Karena itu barang yang sudah diperbaiki. Saya selalu bilang sama pasien, hernia ini barang bikinan Tuhan, rusak yang benerin manusia. Kemungkinan berulang lagi bisa kalau si pasien itu tidak merubah pola hidupnya untuk menghindari supaya peningkatan di daerah situ yang daerah hernia tadi tidak dihindari. Biasanya hernia di selangkangan ya atau di kantong kemaluan yang membuat dia kambuh lagi tuh biasanya peningkatan tekanan di perutnya, entah itu mengejan, entah itu dia mengangkat berat, atau dia suka naik turun tangga, atau obesitas, berat badan yang berlebih, itu juga meningkatkan resiko terjadinya hernia. Kalau hal-hal itu nggak dihindarin, ya resiko terjadi hernia bisa timbul lagi. Bisa timbul lagi ya. Jadi harus tetap diikuti dengan pola hidupnya. Faktor risikonya harus disingkirkan. Ini terakhir atau bukan, teman-teman? Terakhir ya? Oke, ada pertanyaan terakhir nih dari Aruni. Siang dok, mau tanya, kan beberapa artis itu melakukan bariatrik, tapi mereka jadi kurus banget. Itu tuh normal nggak sih dok? Sebetulnya kan normal itu kita nilai dari massa tulang, massa ototnya, sama aktivitas si pasiennya ya. Memang pada dasarnya bariatrik itu kan buat pada kasus untuk menurunkan berat badan secara ekstrim. Tapi balik lagi, jangan berarti udah dilakukan bariatrik, pasien tidak melatih ototnya, tulangnya, supaya massanya itu, massa ototnya, densitas tulangnya terjaga. Jadi kalau dibilang normal, sebetulnya kan cara ekstrim.
Yang normal itu adalah dengan hidup sehat. Ya, Dengan diet, dengan pola hidup sehat, jangan lupa olahraga. Sama jangan kenal saya, makan terus. Kalau kenalnya operasi aja. Di RSUD Lewiliang. Oh iya sih ya, mantap. Oke, sepertinya ini pertanyaan terakhir dok. Oke dok, boleh sampaikan nggak dok saran-saran, sebuah himbauan kepada masyarakat sekitar kita nih, pada penonton untuk menjaga hidup sehat atau supaya nggak ketemu dokter di ruang operasi nih dok. Jadi utamanya khususnya buat masyarakat Kabupaten Bogor wilayah barat ya, sekitar rumah sakit kita ya. Jadi kalau ada gejala, ada keluhan, jangan ditunda, jangan lama-lama untuk konsultasikan kepada dokter-dokter di sekitar tempat tinggal saudara-saudara sekalian, yang nanti kalau memang perlu tata laksana lebih lanjut bisa segera ke rumah sakit vaskes berikutnya, yaitu rumah sakit kita tercinta ya, RSUD Lewiliang. Ya. Nah, nanti biar di screening oleh sejawat-sejawat kita yang ahli pada bidangnya untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Sederhananya saya bilang gini, kalau udah tahu rumahnya bocor nih, tahu bocor, ada gejala nih badannya, walaupun gejalanya nggak ngeganggu, bocornya masih bisa ditadain pakai ember, nggak penuh sampai 2 jam, 3 jam. Tapi tahu bocor. Nah, saran saya lekas konsultasiin. Jangan ngobrol sama tetangganya yang tukang sayur. Tukang katanya nanti pakai makan ini aja, jangan katanya, nanti pas udah itu katanya cuma katanya. Nah, padahal udah proses lanjut. Jadi jangan malu, konsultasi itu nggak mesti langsung divonis, tapi konsultasi buat tahu. Saya ini kenapa, saya ini harus kemana, saya harus apa. Gitu. Mantap. Berarti kita tetap harus screening dari awal. Jangan lupa, lebih baik untuk bertemu dengan dokter segera apabila dirasakan ada gejala dan lain-lain, dok ya. Betul. Baik. Terima kasih dokter atas kedatangannya, pengenalan kita. Semoga sehat selalu. Amin, sehat juga semuanya. Untuk bisa melayani masyarakat RSUD Lewiliang tercinta ini. Oke, untuk sahabat RSUD Lewiliang, jangan lupa untuk like, komen, dan share Instagram dan YouTube channel di RSUD R Mohnoh Nur. Sekarang ganti nama ya, kita jadi RSUD R Mohnoh Nur. Sampai jumpa untuk di podcast ngobrol selanjutnya. Dadah. Dadah.